Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Jimmy Nadadap dengan NIM 14S21016. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari dioda. Berdasarkan jenisnya, dioda terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu dioda Clipper, yang kedua dioda Klemper, lalu yang ketiga itu dioda Jenner. Pertama itu saya akan membahas dioda Clipper. Eh, Pada rangkaian dioda Clipper, digunakan untuk memotong atau menghilangkan sebagian sinyal masukan yang berada di bawah atau di atas level tertentu. Contoh sederhana dari rangkaian Clipper adalah penyaras setengah gelombang. Rangkaian ini memotong atau menghilangkan sebagian sinyal masukan di atas atau di bawah level 0. Secara umum, rangkaian Clipper dapat digolongkan menjadi dua, yaitu rangkaian Clipper yang disusun secara seri dan disusun secara paralel. Adapun fungsi dari dioda Clipper ini adalah dia merupakan rangkaian yang memiliki kemampuan untuk memotong bagian tertentu dari sinyal input tanpa mengganggu bagian sinyal input lainnya yang dilewatkan. Berdasarkan golongannya, rangkaian Clipper tadi dibagi menjadi dua, yaitu seri dan paralel. Pertama itu adalah rangkaian dioda seri, dioda Clipper seri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari rangkaian Clipper seri dengan diode ini adalah dioda dan baterai sebagai rangkaian utama Clipper dipasang secara seri dan dengan sumber sinyal. Bila output rangkaian adalah katoda dioda, maka bagian positif dari sinyal input akan dilewatkan dan bagian negatif akan dipotong. Yang berarti ini merupakan Clipper negatif. Bila output rangkaian adalah anoda dioda, maka bagian negatif dari sinyal input akan dilewatkan dan bagian positif akan dipotong. Berarti Clipper positif. Besarnya clipping atau pemotongan sinyal adalah tegangan baterai tambah dengan tegangan dioda. Dan tegangan pada dioda ini sebesar 0,7 untuk dioda yang menggunakan semikonduktor silikon dan 0,3 untuk dioda menggunakan semikonduktor germanium atau menggunakan dioda Zener. Pada gambar ini dapat kita lihat dia Clipper yang disusun secara seri, dia ada jenisnya positif dan negatif. Pada gambar sebelah kiri merupakan rangkaian Clipper seri yang positif. Kenapa dia positif? Karena bila kita menyalurkan tegangan positif pada dioda ini, yang pertama itu dia akan memforward sumber tegangan yang negatif, sehingga dia yang dipotong itu hanyalah sumber tegangan positif, sehingga dia menjadi rangkaian Clipper seri positif. Sedangkan bagian kanan itu adalah Clipper seri negatif. Alasannya karena jika kita menyalurkan sumber tegangan positif pada rangkaian dioda ini, maka dia akan menjadi forward bias, sehingga gelombang negatif yang akan dipotong pada output yang keluar nantinya, sehingga dia disebut menjadi Clipper seri negatif. Lalu selanjutnya rangkaian paralel Clipper. Bila output rangkaian paralel dengan katoda dioda, maka bagian positif dari sinyal input akan dilewatkan dan bagian negatif akan dipotong. Berarti Clipper negatif. Bila rangkaian paralel dengan dioda, maka bagian negatif dari sinyal input akan dilewatkan dan bagian positif akan dipotong. Berarti Clipper positif. Baterai dalam rangkaian Clipper ini berfungsi untuk batas pemotongan atau level clipping. Biasanya clipping atau pemotongan sinyal adalah tegangan baterai plus dikurang atau ditambah tegangan dioda, yaitu 0,7 untuk silikon, 0,3 untuk germanium. Lalu selanjutnya, sini kita dapat melihat gambar pada Clipper paralel positif dan negatif. Gambar di sebelah kiri merupakan Clipper paralel positif. Kenapa ini
dikatakan kaliper paralel positif itu karena jika rangkaian paralel dengan anoda dioda, maka bagian negatif dari sinyal input akan dilewatkan dan bagian positif akan dipotong. Sedangkan pada gambar sebelah kiri merupakan kaliper paralel negatif. Alasannya karena bila output rangkaian paralel dengan katoda dioda, maka bagian positif dari sinyal input akan dilewatkan dan bagian negatif akan dipotong. Lalu selanjutnya kita membahas jenis dioda yang kedua, yaitu clamper. Clamper merupakan dioda yang digunakan untuk menggeser suatu sinyal ke level DC yang lain. Rangkaian clamper paling tidak harus mempunyai sebuah kapasitor, dioda, dan resistor. Samping itu bisa pula ditambahkan sebuah baterai. Harga atau nilai dari R dan C harus dipilih sedemikian rupa sehingga konstanta waktu RC cukup besar agar tidak terjadi pengosongan muatan yang cukup berarti saat dioda tidak menghantar. Dalam analisa ini dianggap diodanya adalah ideal. Adapun fungsi dari rangkaian clamper adalah untuk mendorong sinyal masukkan pada suatu level tegangan DC tertentu. Dan pada rangkaian dioda clamper ini, dia harus terdiri dari kapasitor, dioda, resistor, dan sumber DC. Di sini kita dapat melihat rangkaian clamper. Pada gambar A ini merupakan gelombang kotak yang menjadi sinyal input rangkaian clamper. Pada gambar B merupakan pada saat 0 sampai T2, T/2 sinyal input adalah positif sebesar P positif, sehingga dioda mengantarkan tegangan. Kapasitor mengisi muatan dengan cepat melalui tahanan dioda yang rendah atau seperti hubungan singkat karena dioda ideal. Lalu pada saat ini sinyal input pada R adalah 0. Input ini dapat kita lihat pada gambar yang D. Kemudian saat T/2 kurang T, sinyal input berubah ke negatif sehingga dioda tidak menghantarkan arus seperti pada gambar E. Lalu kapasitor membuang muatan sangat lambat karena RC dibuat cukup lama sehingga pengosongan tegangan ini tidak berarti dibanding dengan sinyal output. Sinyal output merupakan penjumlahan tegangan input V negatif dan tegangan pada kapasitor V negatif, yaitu sebesar negatif 2V. Dapat kita lihat pada gambar 2C. Lalu pada gambar 5C, bahwa sinyal output merupakan bentuk gelombang kontak atau seperti gelombang input, yang level DC-nya sudah bergeser ke arah negatif sebesar negatif V. Besarnya pergeseran ini bisa divariasi dengan menambahkan sebuah baterai secara seri dengan dioda. Samping itu, arah pergeseran juga bisa dibuat ke arah positif dengan cara membalik arah dioda. Selanjutnya kita membahas jenis dioda yang ketiga, yaitu dioda Zener. Dioda Zener adalah komponen elektronika yang terbuat dari semikonduktor dan merupakan jenis dioda yang dirancang khusus untuk bisa beroperasi di rangkaian reverse bias. Pada saat dipasangkan pada rangkaian forward bias, dioda Zener ini akan mempunyai karakteristik serta fungsi sebagai mana dioda normal pada umumnya. Cara kerja dari dioda Zener ini dibagi dua, yaitu cara kerja pada rangkaian seri dan cara kerja pada rangkaian paralel. Dioda Zener pada rangkaian seri dapat kita lihat pada gambar ini. Pada gambar itu dioda Zener dipasangkan dalam bentuk seri yang pada jalur masukan tegangan DC. Besarnya tegangan output pada rangkaian di atas, yaitu dengan output dikurangi dengan tegangan dioda. Seperti contohnya, jika menggunakan dioda Zener dengan tegangan input 10 volt, maka tegangan output adalah 4,4 volt karena tegangan dioda Zener-nya adalah 5,6 volt. Lalu untuk dapat mengetahui bagaimana cara kerjanya, kita dapat mengubah nilai tegangan inputnya. Misalnya dinaikkan menjadi 12 volt atau diturunkan menjadi 8 volt. Apabila dioda tersebut masih dapat bekerja dengan baik, maka untuk besarnya tegangan output akan naik turun sama seperti tegangan input. Hal tersebut bisa terjadi karena besarnya tegangan yang dimiliki oleh dioda Zener akan selalu tetap.
Jadi besar tegangan output pada rangkaian di atas sama seperti dengan input yang dikurangi dengan tegangan dioda Zener. Selanjutnya itu dioda Zener pada rangkaian paralel. Pada rangkaian ini, pada gambar ini, dioda Zener ini dipasangkan dalam bentuk paralel pada jalur masukan tegangan DC. Adapun besarnya tegangan output pada rangkaian tersebut yaitu sebesar tegangan dioda Zener. Contohnya tegangan dioda Zenernya 5,6 volt, maka tegangan outputnya juga 5,6 volt. Untuk dapat mengetahui bagaimana cara kerjanya, kita dapat mengubah nilai inputnya, tegangan inputnya. Misalnya dinaikkan menjadi 12 volt atau diturunkan menjadi 8 volt. Jika komponen diodanya berfungsi dengan baik, maka untuk tegangan inputnya akan tetap berada di kisaran 5,6 volt. Meskipun besarnya tegangan input mengalami perubahan. Jadi besaran tegangan output pada rangkaian di atas sama besarnya dengan tegangan yang dimiliki oleh tegangan dioda Zener. Jadi perbedaannya pada dioda Zener seri, dia tegangan outputnya itu yaitu tegangan input dikurangi tegangan Zener. Sedangkan pada dioda Zener pada rangkaian paralel, tegangan outputnya itu sama dengan tegangan yang ada pada tegangan dioda Zenernya. Baiklah Pak, sekian presentasi saya tentang jenis-jenis dioda. Sekian, terima kasih.